Ronald, saya baru keterima beasiswa nih. Wah, keren. Tapi nanti pada saat saya cuti belajar, kira-kira status Javung saya gimana ya? Oh, kalau mau tugas belajar, harus berhenti dulu dari Javungnya. Bang Ronald jelasin ya. Gini, menurut Permen PUPR nomor 4 tahun 2024, pemberhentian Javung itu bermacam-macam. Salah satunya tugas belajar. Untuk yang diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar, dan mendapat penugasan dapat diangkat kembali ke Javung dengan cara pengangkatan kembali. Tapi, untuk yang mengundurkan diri dari jabatan dan tidak memenuhi syarat jabatan, tidak dapat diangkat kembali ke dalam JFBGKP dan PL. Persyaratan administrasi mengajukan pemberhentian antara lain surat usulan dari sekretaris atau kepala biro bidang kepegawaian, salinan SK pengangkatan JF, salinan penetapan AK terakhir, dan dokumen pendukung lainnya yang bisa dilihat di sini. Untuk tata cara mengundurkan diri dari JFBGKP dan PL dapat dilakukan dengan cara pejabat fungsional menyampaikan usulan pemberhentian. Kemudian sekretaris unit organisasi atau kepala biro kepegawaian menyampaikan usulan meminta persetujuan. Selanjutnya, pimpinan unit kerja pembina melakukan verifikasi surat usulan pengunduran diri. Kemudian, pimpinan unit pembina menyampaikan persetujuan pengunduran diri. Jika usul pengunduran diri tidak disetujui, pimpinan unit pembina menyampaikan surat pemberitahuan tidak menyetujui pengunduran diri. Nah, untuk alur pemberhentian apabila JFBGKP dan PL tidak memenuhi persyaratan jabatan, dapat dilakukan dengan cara pejabat kepegawaian menyampaikan usulan uji kompetensi bagi pejabat fungsional dengan kinerja kurang atau sangat kurang dan yang tidak ada perbaikan setelah diberi waktu 6 bulan kepada unit pembina JFBGKP dan PL di instansi pembina. Setelah itu, unit pembina akan mengusulkan uji kompetensi pada BPSDM Kementerian. Jika pejabat fungsional lulus uji kompetensi, maka akan diberi waktu 1 tahun untuk mengumpulkan angka kredit. Jika tidak lulus, maka unit pembina mengajukan pemberhentian ke Biro Kepegawaian atau PPK sesuai instansi asal. Jadi, tadi kan tentang pemberhentian tetap. Kalau pemberhentian JFBGKP dan PL karena tugas belajar di atas 6 bulan, penugasan penuh di luar jabatan, atau cuti di luar tanggungan negara dilakukan sebagai berikut. Untuk pegawai kementerian, usulan disampaikan ke Biro Kepegawaian untuk ditetapkan pemberhentiannya. Untuk pegawai di luar kementerian, pemberhentian mengikuti ketentuan instansi masing-masing. Gitu ya Bang. Nanti kalau udah diberhentikan, apakah bisa diangkat lagi? Untuk pengangkatan kembali JFBGKP dan PL hanya bisa dilakukan bagi PNS yang diberhentikan sementara, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, dan ditugaskan secara penuh di luar JF. Syaratnya adalah PNS sudah aktif kembali bekerja, sudah selesai tugas belajar, tidak sedang memegang jabatan lain, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Pengangkatan kembali dalam JFBGKP dan PL bagi PNS yang sudah selesai tugas belajar harus dilakukan paling lambat 1 tahun sejak pengembalian jika tersedia lowongan jabatan, dengan menggunakan angka kredit kumulatif terakhir yang diperoleh sebelum tugas belajar. Perlu diingat, tidak ada penambahan angka kredit dari konversi SKP selama menjalani tugas belajar. Pejabat fungsional BGKP dan PL yang ditugaskan penuh di luar jabatannya bisa diangkat kembali sesuai jenjang terakhirnya dengan menggunakan angka kredit kumulatif terakhir dan bisa ditambah dari konversi SKP selama masa penugasan. Perlu syarat dokumen juga kan Bang? Kira-kira dokumen apa aja yang harus disiapin? Nah, benar banget Indi. Kalau syarat-syarat pengangkatan kembali JFBGKP dan PL bisa dilihat di sini. Alur pengangkatan kembali JFBGKP dan PL untuk Kementerian PU adalah sebagai berikut. Sekretaris Unit Organisasi atau Kepala Biro atau Kepala Pusat menyampaikan usul pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional bagi PNS kepada Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. Bagi calon atau pejabat fungsional yang memenuhi syarat, Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana akan menerbitkan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional. Untuk instansi pemerintah di luar kementerian, pengangkatan kembali bagi pegawainya
dilakukan sesuai ketentuan masing-masing instansi dan dilaporkan ke instansi pembina. Wah, Bang Ronald emang serba tahu. Nah, untuk Sobat Jafung semua, yuk konsultasikan masalah Jafung ke Bang Ronald melalui chat WhatsApp sesuai jadwal yang telah ditentukan ya. Dan untuk konsultasi offline, Sobat Jafung bisa melakukan appointment via WhatsApp terlebih dahulu dan dilakukan sesuai jadwal sesinya. Dan ingat selalu Sobat Jafung, layanan Bang Ronald tidak dipungut biaya apapun.